Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Desita Putri, NIM 21010010. Yang terhormat Bapak Happy Ansori, MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah toksikologi klinik. Baiklah, selanjutnya ada juga istilah-istilah toksikologi. Yang pertama yaitu racun. Racun adalah zat dalam jumlah tertentu akan menyebabkan penyakit bahkan hingga kematian satu makhluk hidup, baik yang berasal dari racun alami maupun buatan. Yang kedua yaitu toksin atau toksikan. Toksin adalah racun yang secara alami ditemukan atau berasal dari makhluk hidup. Sedangkan toksikan adalah racun buatan dari aktivitas manusia yang terpapar ke lingkungan. Yang ketiga yaitu hewan berbisa. Hewan berbisa adalah hewan yang memproduksi racun secara mampu atau menginjeksikan ke dalam tubuh yang lainnya. Dengan kata lain, tidak semua hewan beracun adalah hewan berbisa. Yang keempat yaitu ekobiotik. Eknobiotik berasal dari dua kata, yaitu eknos yang berasal dari Yunani yang berarti asing, sedangkan biotik yang berasal dari Inggris yang berarti makhluk hidup. Dengan demikian, ekobiotik didefinisikan sebagai zat asing yang masuk ke dalam tubuh atau dimasukkan ke dalam tubuh makhluk hidup. Yang kelima yaitu toksikoid. Toksikoid adalah mikroorganisme patogen yang sudah tidak aktif atau lemah dan tidak beracun, namun masih bersifat imunologi. Yang keenam yaitu toksikitas. Toksikitas merupakan istilah yang menunjukkan kemampuan sebuah racun untuk menimbulkan gejala klinis dapat diuji dengan lethal 50 dan lethal concentration 50. Yang ketujuh yaitu dosis dan konsentrasi. Di konsentrasi dosis memiliki makna yang hampir sama. Perbedaan terletak pada diketahui atau tidak diketahui dalam jumlah zat yang masuk ke dalam tubuh. Istilah dosis digunakan ketika diketahuinya dalam jumlah senyawa yang masuk ke dalam tubuh. Sebaliknya jika tidak, maka istilah digunakan konsentrasi. Yang kedelapan yaitu jenis toksisida. Toksisida dibagi menjadi 4 jenis, yaitu akut, subakut, subkronik, dan kronik. Akut terjadi jika paparan tertunggal dalam senyawa terjadi dalam 24 jam kurang. Sebakut untuk paparan senyawa yang terjadi berulang-ulang selama berhari-hari sehingga sebulan. Subkronik untuk paparan senyawa terus-menerus selama periode total yaitu 13 bulan, dan kronis untuk paparan terjadi sepanjang 3 bulan atau lebih. Yang kesembilan yaitu toksikokinetik, yaitu adalah proses dasar yang mengatur pergerakan racun di dalam tubuh. Yang terakhir yaitu toksikodinamik. Toksikodinamik atau farmakodinamik adalah subjek yang membahas tentang interaksi antara molekul dan toksik atau obat-obatan dengan reseptor, dan proses akan menimbulkan efek toksin atau pretapotoidik. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis-jenis toksikologi. Jenis-jenis toksikologi yang pertama yaitu toksikologi deskriptif, yang kedua toksikologi mekanistik, yang ketiga toksikologi regulatif, yang keempat toksikologi frekuensi, yang kelima toksikologi klinik, yang keenam toksikologi kerja, yang ketujuh toksikologi lingkungan, yang kedelapan yaitu toksikologi ekotoksikologi. Yang terakhir yaitu penjelasan dari toksikologi netenik. Toksikologi netenik adalah pendekatan yang mempelajari pergerakan toksikan dalam tubuh meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Yang kedua yaitu toksidinamik. Toksidinamik adalah interaksi antara toksin dengan reseptor, tempat kerja toksin, dan juga tempat proses-proses yang terkait di mana pada akhir muncul efek toksin atau farmakolonik. Yang terakhir yaitu biotransportasi racun, adalah perubahan atau modifikasi senyawa kimia oleh enzim atau sel mikroba.